Oke, kita ada di part yang ketiga, part yang terakhir dari visi mendidik anak yang alkitabiah. Dan di bagian yang terakhir ini kita akan melihat visi yang seharusnya kita terapkan menjadi pola asuh yang kita kembangkan bersama-sama sebagai keluarga Kristen, sebagai keluarga yang mengasihi Tuhan, menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Kalau di part yang pertama kita sudah membahas tentang outward looking vision, dan yang kedua adalah visi inward looking. Maka visi yang terakhir yang kita bahas ini adalah living looking vision. Visi kehidupan yang menanamkan kepada anak-anak kita bahwa bagaimana mereka kelak itu akan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan bagi dunia ini. Kita menanamkan satu mindset kepada anak-anak kita bahwa Tuhan akan bekerja melalui saya, melalui kamu, anak-anakku, melalui kita bersama. Itu artinya apa? Kita hanya sebagai hamba-hambanya. Tuhan sebagai subjeknya dan dunia itu sebagai objeknya. Sedangkan kita manusia adalah alatnya. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai subjek yang tidak terbatas, maka kita akan punya satu kemampuan, kita akan punya satu kepercayaan diri yang luar biasa. Dan Tuhan sebagai subjek yang tak terbatas dan dunia sebagai objek. Maka di Injil Matius pasal 28 di sana dikatakan dunia adalah mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita manusia adalah alat-alatnya. Oleh sebab itu, maka kita sebagai alat, kita sebagai hamba, kita sebagai orang tua harus mempersiapkan anak-anak kita sebaik-baiknya dengan satu mindset bahwa kelak anak-anak kita akan dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, di dalam visi living looking vision ini, maka kecerdasan yang dibangun adalah kecerdasan spiritual, atau yang lebih dikenal dengan SQ, spiritual quotient. Itu artinya apa? Itu artinya adalah apapun profesi kita nanti yang akan kita emban, apapun jabatan, seberapapun kekayaan yang akan Tuhan berikan nantinya dalam kehidupan kita, maka semuanya akan diarahkan, akan ditujukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, berdasarkan visi ini, maka kita harus membawa anak-anak kita bisa melihat apa sih visi Allah untuk dunia ini? Kemudian di mana peran kita? Di mana posisi kita? Sehingga kita bisa mengambil bagian di dalam visi ilahi ini. Maka visi ilahi tersebut tidak lain dan tidak bukan, visi tersebut ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20. Dan visi tersebut disebut yang sering kali kita kenal dengan amanat agung. Karena itu, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah yang menjadi visi ilahi yang sudah dicatat di dalam Alkitab kita, dan yang seharusnya benar-benar menjadi visi kita di dalam mendidik anak-anak kita sesuai dengan living looking vision ini.
Dan ketika kita membawa anak-anak kita melihat visi ilahi ini, maka mereka akan sadar bahwa visi Allah adalah agar seluruh bangsa, semua bangsa, atau dalam bahasa aslinya adalah suku-suku bangsa, untuk menjadi murid Kristus. Maka profesi kita atau anak-anak kita nanti, melalui pendidikan, melalui skill, melalui apapun yang kita sudah berikan kepada anak-anak kita, maka hendaknya semua itu akan diarahkan untuk menjadikan sekalian suku-suku bangsa ini menjadi murid Kristus. Dan artinya setiap kita harus sadar, anak-anak kita juga harus sadar bahwa kita adalah alat-alatnya Tuhan. Bahwa kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Yang disebut hamba Tuhan itu bukan berarti harus jadi pendeta, bukan berarti harus jadi gembala. Tetapi semua kita adalah hamba-hambanya Tuhan ketika kita melayani visi dari Tuhan kita, dari Tuhan dan Allah kita. Seperti yang dicatat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang saya sudah sampaikan tadi. Dan pemahaman atau mindset dari living looking vision ini menempatkan kita sebagai hamba, kita sebagai alat. Maka ada beberapa ayat yang kita bisa baca dan menjadi landasan pemahaman ini. Yang pertama adalah dari Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Maka apapun yang kita kerjakan itu benar-benar Allah yang melakukannya bagi kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, di Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Maka sebagai hamba Tuhan kita harus melakukan apa yang seharusnya seorang hamba lakukan. Dan ini yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ayat pendukung berikutnya diambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat ke-26 sampai 28. Firman Tuhan berkata demikian, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus yang adalah Allah sudah memberikan contoh yang mulia. Dia sendiri hadir di muka bumi dengan misi untuk menyelesaikan, menggenapi visi Allah. Dan Yesus rela menyerahkan nyawanya, dirinya untuk visi tersebut. Bagaimana dengan kita? Kita manusia yang berdosa, yang hanya karena kasih karunia kita menikmati keselamatan, kita diampuni dosa-dosa kita. Maka sudah seharusnya kita melayani visi Allah kita. Kemudian di Filipi yang pertama ayat yang ke-21 sampai 22 di sana dikatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Dan kalau di ayat di atasnya di sana dikatakan, hidup bagi Kristus adalah hidup yang berguna bagi pelebaran Injil, bagi pekerjaan Injil di muka bumi ini.
Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa kita adalah alat, kita adalah hamba, dan kita harus melayani visi yang terutama, visi yang terbesar, yaitu visi Allah kita. Bukan lagi berbicara tentang visi pribadi kita. Bukan berbicara seperti itu, tetapi berbicara tentang visi Allah kita. Nah, ketika kita sudah bisa melihat 3 tipe visi yang ada di dunia ini dan yang harus kita kembangkan adalah living looking vision, maka bagaimana caranya? Apa yang harus kita kembangkan di dalam keluarga yang seperti yang Tuhan mau ini? Yang pertama-tama yang harus menjadi perhatian kita adalah kita harus menempatkan posisi kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu pada tempatnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8, ya, di sana dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Di sini jelas sekali ketika kita mau mengembangkan, mendidik anak-anak kita dengan pola ilahi yang benar, maka setiap bapak, setiap ayah harus sadar bahwa tugas mendidik anak itu ada di tangan seorang ayah. Ya. Dan berikutnya didukung oleh seorang istri, seorang ibu yang mengajar anak-anaknya. Fungsi seorang ibu adalah mengajar, bukan mendidik. Tetapi sebaliknya, seorang bapak itu mendidik dan mengajar. Di dalamnya ada mengajar. Tetapi visi pendidikan, visi atau kurikulum atau arahan yang seharusnya ada yang kita kembangkan di tengah-tengah keluarga kita, itu harus berasal dari seorang bapa yang sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau di Amsal yang keempat, ayat yang pertama di sana dikatakan, "Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian." Jelas sekali visinya di sana, didikan seorang ayah. Di Amsal pasal 13 ayat pertama di sana juga dikatakan, anak yang bijak itu mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Bahkan di Amsal pasal 15 ayat kelima di sana juga dikatakan, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran itu adalah bijak. Jadi jelas sekali yang kita bisa lihat di sini bahwa visi untuk mendidik anak itu harus berasal dari seorang bapak, seorang ayah, dan didukung oleh seorang ibu yang akan ikut mengajarkan sesuai dengan visi dari sang ayah yang mengikuti visi ilahi yang sudah tadi kita bahas. Nah, disinilah titik lemah, titik kritis di mana banyak keluarga Kristen, keluarga kita, orang-orang percaya, yang bapaknya, ayahnya seringkali tidak berfungsi, tidak berperan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Saya mau mengajak kita kembali kepada firman Tuhan. Hai bapak-bapak, hai para ayah, tempati posisi Anda sebagai pemimpin, sebagai pendidik di dalam keluarga Anda. Karena itu adalah tugas yang sangat mulia yang Tuhan berikan kepada setiap bapak-bapak, kepada setiap ayah. Ambil peran tersebut, minta kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan pasti akan memampukan. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? Setelah saya tahu bahwa pendidikan itu visinya harus dari seorang bapak, maka apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di Ulangan pasal yang ke-6, visi pendidikan di sana dikatakan sangat jelas bahwa mendidik anak itu di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 bahwa haruslah
engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun, dan seterusnya. Pendidikan itu dilakukan bukan sekali-kali, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali apalagi, tetapi harus berulang-ulang. Setiap hari berulang-ulang. Dan apa yang dididik? Pendidikan yang terutama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah berdasarkan Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Firman Tuhan mengatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa." Artinya apa? Pendidikan yang utama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa ada Tuhan. Kita harus memperkenalkan Tuhan ke dalam kehidupan anak-anak kita. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, perkenalkan Allah yang hidup itu kepada anak-anak kita. Kita yang harus membawa Allah itu, memperkenalkan Allah itu dalam kehidupan anak-anak kita. Kita harus beritahu kepada anak-anak kita, nak, bahwa ada Allah. Seperti dikatakan tadi, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada Tuhan. Dan Tuhan yang kita miliki bukan Tuhan yang abal-abal, bukan Tuhan yang mati, tetapi Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang mampu mengadakan yang dari tidak ada menjadi ada, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengadakan mujizat-mujizat yang ada yang dicatat di dalam Alkitab kita, dan yang sampai sekarang saat ini masih kita terus rasakan. Dan mujizat terbesar yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita adalah menyelamatkan kehidupan kita, mengampuni segala dosa kita, menebus kehidupan kita. Dan itu adalah mujizat terbesar yang sampai saat ini Allah terus kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita berdasarkan Ulangan pasal yang ke-6 di ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Yang kedua, kita harus ajarkan kepada anak-anak kita untuk anak-anak kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hatinya. Tentu saja dimulai dari kita sebagai orang tua, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, untuk bisa memberi teladan, memberi contoh bagaimana mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi inilah yang menjadi visi di dalam mendidik anak yang alkitabiah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa dan mendorong, memberi semangat dan mengapresiasi kepada seluruh keluarga, seluruh jemaat yang sungguh-sungguh berjuang untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengapresiasi dan jangan pernah berhenti dan jangan pernah lelah. Percayalah bahwa Tuhan yang memberi visi, maka Tuhan yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Jadi tetap semangat, mari berpegang kepada visi yang benar, visi yang sesuai dengan yang Tuhan mau, menempatkan bahwa kita adalah pelayan, kita adalah hamba, dan kita tanamkan itu kepada anak-anak kita. Sehingga ketika mereka nanti sukses, ketika mereka menjabat posisi-posisi apapun itu, semuanya akan digunakan untuk menggenapi visi Allah di muka bumi ini, yaitu menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Oke, demikianlah video yang saya mau bikin. Mungkin video ini sederhana, tetapi biarlah melalui video yang sederhana ini bisa memberi motivasi kepada setiap kita, memberi pemahaman yang benar, dan tetap semangat. Jadilah seorang bapa, seorang ibu yang sungguh-sungguh memiliki mindset yang benar untuk mendidik anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.